Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lisa Erlita. Di podcast kali ini saya ditemani oleh seorang tokoh inspiratif, yaitu beliau seorang guru di SD Negeri 2 Rejosari Ulubulu Tanggamus. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Silakan. Nama saya Lisa Erlita dari Universitas Muhammadiyah King Sewu Lampung, Prodi Pendidikan Matematika. Bapak perkenalkan diri. Ya, ini Bapak Sanija, Guru SD 2 Rejosari. Boleh diceritakan Pak kronologis dari Bapak mulai belajar di SD Negeri 2 Rejosari ini? Ya. Pertama kali Bapak masuk di SD 2 Rejosari ini yaitu pada tahun 1988 sesuai dengan SK Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Lampung, yaitu Bapak Pujono Pranyoto, dan saya sebagai guru ditugaskan di SDN 2 Rejosari ini sesuai dengan tugas dari dinas. Kemudian selama berapa tahun ya, dari tahun 88 saya jadi guru sampai 2004. Kemudian 2004 sampai 2013 saya dipercayakan untuk memimpin di SD ini. Kemudian sebelum saya dipercaya sebagai pimpinan SD 2 Rejosari ini, ada kepala sekolah yang telah mendali di SD ini, yaitu yang pertama Bapak Guritno, kemudian yang yaitu ya berlangsung dari tahun 1988 sampai 1991. Kemudian karena beliau dipindahkan ke SDN 1 Gunung Sari, kemudian beliau digantikan oleh Bapak Sujiman, yaitu diangkat juga dia menjadi kepala SDN 2 Rejosari. Tapi dulu belum SDN 2 Rejosari, yaitu SDN Katalangasan. Katanya bukan Kanisius, bukan Katolik, tapi SDN kecil Talangasahan. Jadi SDN kecil Talangasahan itu dari berdirinya SD ini sampai 2007 kalau tidak keliru, 2008 kalau tidak keliru, itu baru menjadi SD N2 Rejosari. Kebetulan setelah saya mendapat SDN Katalangasahan, juga saya mendapat SDN 2 Rejosari. Jadi perubahan SDN Katalangasahan menjadi SDN 2 Rejosari kebetulan pada waktu saya yang menjadi kepala sekolah. Berarti perubahan dari SD kecil ke SD negeri itu masih di masa jabatan Bapak Sanija ya Pak? Ya. Kemudian pada saat itu muridnya berapa Pak? Sudah berseragam atau belum? Kalau ketika saya sudah pegang itu sudah menyelesaikan lah, sudah menyelesaikan dengan jadi yang lain, juga sudah berseragam. Tapi ketika dulu saya masih menjadi guru, ya masih mungkin banyak keterbelakangannya, karena pada waktu itu banyak anak-anak kami ketika hujan, mungkin karena letak geografinya nggak mungkin tidak berangkat. Pas hari pasaran, hari Kamis, kadang banyak juga yang tidak berangkat. Cuman ya kita harap maklum, karena memang kita tempat di daerah yang sangat terpencil, sangat terbelakang, sangat terisolir. Pada waktu itu kan belum ada kendaraan yang masuk di sini. Dari saya rumahnya Karangindah ke SDN 2 Rejosari harus jalan selama 1 jam. Itu bisa bayangkan kalau orang jalan satu jam itu berapa kilo? Mungkin ya sekitar 5 kilo, 4 km ya, berkira seperti itu. Berarti walaupun hujan tetap berangkat sekolah jalan-jalan kaki ya Pak ya? Iya.
Dan saya Luar biasa, teman-teman. selama berapa tahun ya? Selama 10 tahun dari berdirinya di sini atau sampai masuk ini, saya juga mengalami jalan kaki. Karena ya mungkin letak geografisnya seperti ini, ya mungkin saya sendiri belum mampu membeli kendaraan, jadi ya sehingga harus saya jalan. Tapi walaupun jalan kaki tetap semangat mengajar ya Pak ya. Ya, semangat. Karena ya Alhamdulillah. mungkin itu dibutuhkan masyarakat. Selain itu juga mungkin sesuai cita-cita saya pada waktu kecil ingin jadi guru untuk mengabdikan diri, sehingga ya mungkin tetap walaupun apa kendalanya tetaplah semangat. Walaupun kendalanya banyak itu tadi, kadang anak-anak kalau pas hujan tidak berangkat, terus pas hari pasaran hari Kamis juga ya berangkat cuman secara persen tidak 100% berangkat. Iya. Kemudian nih Pak, kan saya sebagai calon guru, motivasi untuk siswa dan calon-calon guru yang lainnya itu bagaimana Pak motivasinya? Oh iya. Agar tetap semangat sekolah. Oh gitu ya. Ya namanya orang berjuang. Kebetulan kita berjuang di bidang pendidikan, ya apapun alasannya, ya apapun kendalanya kita tetap semangat. Apalagi yang kebetulan mbak-mbak ini ditugaskan di SD yang seperti ini, mungkin yang sudah tahu persis keadaannya, tapi karena mungkin mbak-mbak juga ingin mengabdikan dirinya sesuai mungkin cita-cita mbaknya, ya kita harus tetap semangat walaupun banyak kendala yang harus kita rintang, harus kita jalani. Kalau menengok ke belakang, banyak kan pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih pahit lah daripada sekarang ini. Dilihat dari geografinya saja, jalan sekarang sudah enak, nggak ada lagi anak yang harus jalan, anak bapak ibu guru yang harus jalan seperti ketika yang saya alami dulu. Tapi kan sekarang sudah banyak perubahan. Selain perubahan di bidang apa maksudnya struktural apa namanya jalan itu maksudnya banyak perubahan-perubahan yang lain seperti pendanaan pada waktu itu saya menjadi tugas di sini sebagai guru itu gaji saya itu pertama kali saya masuk kalau tidak perlu 23.000. 23.000 pada tahun itu Pak. Per bulannya 23.000. Sehingganya sampai karena kita saking telatennya mungkin saking mulut terus tahun demi tahun akhirnya ada perhatian dari pemerintah, bahkan ya sampai sekarang ini kita bisa mengenyami banyak kemakmuran yang telah digelontorkan pemerintah kepada kami. Selain kita punya gaji khusus gaji pokok, juga pemerintah telah memperhatikan kami di bidang yang lain seperti tunjangan sertifikasi. Alhamdulillah juga Pak Guru sekarang Bapak sudah menikmati tunjangan sertifikasi itu juga. Ini Pak, saya punya pertanyaan. Jika nanti Bapak sudah memasuki waktu pensiun, apakah Bapak tetap mengabdi di SD sini atau bagaimana Pak? Ya, karena mungkin ya sudah terlalu lama, mungkin ya kalau fisik saya juga mungkin sudah nggak memungkinkan, ya saya hanya titip pada mbak-mbak yang ingin mengabdikan diri, semangatlah. Bahkan mungkin ada anak-anak saya juga yang ingin mengabdikan dirinya. Tapi ya kita tetap seandainya ada perlu bantuan mungkin segi apa ya mungkin kita tidak menolak lah. Tapi kalau maksudnya ya sekedar ingin menanyakan yang berhubungan masalah ketika saya masih aktif atau masih tugas di sini. Tapi kalau untuk selanjutnya untuk mengabdikan diri kan hanya ya kayaknya nggak mungkin. Karena juga sudah banyak kan tenaga-tenaga kita yang masih antri di sini, yang sudah antri di sini untuk mengabdikan diri. Iya. Ini untuk anak-anak Bapak juga kerjanya di dunia pendidikan ya Pak ya? Kebetulan tidak, tapi ada salah satu yang masih
yang ragil, ya mungkin ada cita-cita ke situ, cuman ya minta doanya ya semoga Iya. nanti cita-cita anak saya yang ragil ini bisa ke situ, Amin. bisa menggantikan posisi saya Iya, di sini Pak. juga. Iya. Semoga dari bapaknya sudah menjadi inspirasi untuk kita semua, kemudian nanti anaknya bisa juga menjadi inspirasi untuk orang lain juga, Pak. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, ceritanya. Cerita-cerita dari Bapak ini sangat menginspirasi kita semua, apalagi dari zaman dahulu beliau telah walaupun jalan kaki tetap berangkat sekolah.